Ya, di video kali ini gue punya salah satu barang dari si Samsung lagi cuy. Udah mulai kangen gue sama Samsung. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review si Samsung lagi. Oke, di sini yang seperti lo lihat adalah Samsung A51 dan ini warna biru. Sebenarnya gue nggak terlalu peduli mau warna biru, warna hitam atau warna apapun itu. Yang penting ada aja di tempat gue dan gue ngambil varian RAM yang varian tertingginya. Tapi sebelum lu ngoceh-ngoceh nggak jelas, gue sedikit iseng-iseng. Di sini gue nyoba di aplikasi OLX dan lu bisa lihat nih setup harga gue mulai dari 400.000 sampai 4 juta rupiah untuk pencarian motor bekas. Dan ini gue coba ketik ya, apakah ada atau tidak motor harga 4 juta? Iya, ada. Dan lu bisa lihat sini banyak banget kan bererotan motor-motor second mulai dari Matic, terus motor gigi biasa, gigi rotasi, motor kopling. Ya, motor-motoran sini banyak banget, ada yang no paper. Kalau gue sih punya modal 4 juta itu biasanya beli motor bekas curian terus dipakai buat balap. Ujung-ujungnya duitnya jadi kelipat-kelipat ganda dan ya, gue bisa beli aset-aset yang lebih berharga lagi kayak beli tuyul dan lain-lain itu buat ningkatin aset gue jadi lebih tinggi lagi. Jadi nggak perlu main-main saham, cukup ya melihara aset dari tuyul aja itu bakal berkembang biak sendiri cuy. Oke, jadi Samsung seharga motor bekas. Dan iya, di sini di video ini gue pengen nyoba review review pemakaian gue aja ya. Jadi gue ada sedikit cerita-cerita basi-basian lah terhadap handphone ini cuy. Iya, tapi sebelumnya gue bersihin dulu, maklum kalau 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 tangan Kang Coli gitu, tangannya keringetan. Jadi HP-nya kudu wajib dilap-lap gimana gitu sebelum di-review gitu cuy. Kalau nggak banyak bekas noda-noda gimana gitu kan. Kan nanti nanti jadi risih gitu ngeliatnya. Tapi yang jelas ya, selama pemakaian ini si Samsung A51 ini yang gue rasain sih gue ngerasa layarnya tuh enak banget men. Layarnya enak dan ya seperti biasa dan gue yakin lu juga tahu lah bahwa gue pakai iPhone itu sekarang di iPhone XR yang dimana layarnya itu beda banget men dengan layar si Samsung A51 ini cuy. Mata gue tuh ngelihatnya tuh lebih lebih fresh di Samsung ini ketimbang di iPhone XR. Mengingat kalau kita compare compare harga itu iPhone XR dengan memori sama-sama internal 128 GB itu harganya masih di atas 6 atau 7 atau 8 juta sekitar segitu. iPhone XR 7 sampai 8 juta, bahkan masih ada yang jual 9 juta secondnya. Sedangkan kalau si Samsung A51 ini baru 5 juta kurang dan second harga internal 128 itu 4 juta dan ada yang di bawah segitu dengan RAM yang agak kecil. Dan ya untuk perintilan-perintilan di A51 ini sebenarnya gue nggak terlalu ya ada yang spesial juga sih. Untuk di bagian bawah ini nih, ini yang salah satu yang gue suka. Kenapa ya Android zaman sekarang tuh udah mulai menghilangkan jack-jackan, padahal enak gitu cuy pakai kabel-kabel gitu ala-ala klasik. Padahal mah emang kere gitu, nggak bisa beli TWS-TWSan. Tapi di sini kalau buat tombol-tombol seharusnya gue ngerasain banget sih untuk tombol-tombol power dan volume. Kadang kalau gue lagi megang satu tangan handphone ini tuh agak agak risih gitu buat mencet volume, gue harus merambah ke atas dulu seperti biasa ciri-ciri khas Samsung. Terus untuk bagian belakang ini ya, kalau lu beli baru lu nggak usah worry lah karena quality control Samsung oke punya kan, lu udah paham kan. Cuman kalau beli second yang dimana yang namanya user sebelumnya kan nggak tahu jatuh kebanding atau apapun itu, biasanya itu kalau bagian kaca belakangnya udah diganti, backdoor belakangnya itu merekatnya tuh nggak bakal sempurna cuy. Gue udah sering banget dulu zaman baholo banget kan jual beli Samsung gitu kan, yang second itu wah susah banget nyari yang rapet kalau udah bekas bongkaran karena dia sekali kretek. Karena kalau udah retak ya ya udah, apalagi spare part Samsung itu kan banyak beredar kan. Jadi gampang banget. Easy banget lah buat ganti bagian belakangnya yang retak-retak gitu cuy. Dan buat soal kamera nih, kalau buat kamera memang sih kameranya ada 1 2 3 4 ada banyak tapi tetap aja banyakan mantan gue. Tapi kalau kalau gue pikir-pikir dengan 4 fungsi kamera ini setelah gue oprak-aprik gitu lah, pokoknya gue pakai dalam daily gue. Ini ngebantu banget cuy kameranya. Memang nggak klimaks ya di setiap hasil jepretan atau video, nggak klimaks, cuman ngebantu lah dan itu sudah sesuai lah sama harga yang didapat. Ya baru 5 juta kurang sedikit atau second sekitar 4 jutaan. Menurut gue masih worth it banget dengan kualitas kamera yang didapat di Samsung A51 ini, meskipun
Meskipun masih ada banyak beberapa fitur yang disunat atau beberapa kekurangan yang seharusnya kalau lo cari di handphone lain itu masih bisa nyaingin handphone ini di harga yang sama. Oke, untuk kualitas speaker gua nggak usah raguin lagi, gede cuman memang bahasanya nggak terlalu ini, cuman oke lah. Terus buat layar nih. Buat layar gua nemuin handphone ini dalam pemakaian waktu gue pakai itu ada beberapa hal yang gue kurang suka dari handphone ini. Pertama, layarnya itu kalau dipakai buat main game oke, cuman yang paling mengganggu banget buat gue adalah entah kenapa kalau di brightness yang full gitu kayak meragukan gitu. Dari keluarga AMOLED tuh kayak meragukan gimana gitu kan. Jadi brightness itu harus dimainin-mainin sedikit gitu, agak rendah-rendah sedikit, low profile dulu lah. Tapi kalau ketika dipakai di outdoor gitu yang terang-terang gitu kan kayak kurang gitu kan. Dan menurut gue itu udah klise sih ya di layar HP-HP yang AMOLED. Sekarang ngebahas soal kamera, yang kamera berotan ini ada 4 biji. Menurut gue ada beberapa hal yang perlu gue sampein di menu per kamera-kameraan ini di persenjataan kamera si Samsung A51 ini. Untuk hasil foto gue boleh bilang kalau dibandingkan dengan iPhone XR gue itu nilainya ya kalau 10 ya iPhone XR gue sekitar 7, Samsung ini sekitar 8,5 lah. Kenapa gue bilang 8,5? Karena hasil ketajamannya jelas, pixel gambarnya ini lebih besar dibandingkan iPhone XR. Jadi gue bisa leluasa pakai handphone ini entah itu buat baliho lah, entah buat apapun itu. Menurut gue ini menjadi nilai plus tersendiri. Terus ada yang satu hal lagi yang perlu gue sampaikan ke lu juga. Ya, apalagi kalau yang bukan lagi lu liatin ini adalah soal hasil perekaman kamera dari si Samsung A51 ini cuy. Biasanya kalau Android di bawah 7 juta gitu kan biasanya tuh kayak 7 juta di bawah 6 juta gitu dengan budget 5 juta ke bawah kurang sedikit. Itu hasil videonya itu kayak kurang memuaskan. Oke lah kalau hasil foto itu udah wah banget dengan fitur-fitur perkameraan yang melimpah juga. Cuman tak kenapa hasil video selalu kurang. Tapi di Samsung A51 ini gue ngerasa mata gue terkesima ngelihat hasil perekamannya yang lumayan halus menurut gue ya. Dan sepertinya ini bakal worth it sekali ketika emang lu pengen punya Android dengan fitur kamera yang lumayan lengkap. Ada wide lensnya juga, terus ada bokeh-bokehan, dan menurut gue ini oke lah jadi standarisasi buat lu yang konten creator. Anjay, konten creator gak tuh? Jadi menurut gue dengan fitur-fitur ala-ala Samsung ini yang bisa lu upgrade lagi dengan download aplikasi yang ada di Play Store, menurut gue lu bisa berkreasi lebih dalam lagi menggunakan handphone ini. Meskipun kalau dibandingkan dengan iPhone yang miskin fitur, tapi lu juga bisa nyematin beberapa fitur tambahan melalui App Store juga. Tapi menurut gue kalau emang lu pengen ngotak-atik dari segi fitur kamera dengan fitur yang lebih lengkap, menurut gue lu jauh lah lebih milih Android lah ketimbang iPhone kalau buat otak-atik oprek-oprek sana sini yang lebih leluasa. Itu menurut gue ya. Karena kalau buat dari segi hasilnya sendiri seperti yang lu lihat tadi, dia nggak terlalu legi-legi gitu, malah bahkan bisa dibilang smooth lah, masih bisa dibilang enak banget dilihat. Dan ya dengan kamera yang bererotan ini menurut gue worth it sekali lengket di handphone ini cuy. Sekarang ngomongin apa lagi yang pengen ngomongin? Oh iya, soal layar nih. Layar belum kelar nih gue ngomongin. Untuk tampilannya tadi kan gue bilang kalau AMOLED, keluarga AMOLED itu kalau di brightness full gitu agak-agak meragukan gimana gitu. Apalagi ya namanya AMOLED terus di bawah sinar matahari panas terus brightnessnya lu fullin, itu ngeburn banget, kebakar banget. Jadi itu hati-hati sekali kalau lo buat layar pengguna AMOLED handphone apapun itu ya, gua nggak bilang Samsung, apapun itu yang udah AMOLED lo harus jaga banget brightness-nya, apalagi suhu handphone lo hati-hati banget karena ya namanya shadow itu lebih rentan di AMOLED ketimbang di IPS screen. Tapi banyak banget keuntungan-keuntungan di layar AMOLED ketimbang di IPS screen ketika lu bandingkan dengan minus yang shadow tadi. Karena ya mungkin sekian persen lah orang jadi shadow layarnya ketimbang yang nggak shadow. Karena ya tergantung pemakaian lah intinya. Terus buat nonton-nonton film di layar A51 ini nggak ada yang mengganggu cuy. Biasanya ada kayak jidat-jidat poni gitu kan. Terus yang satu full view, yang kemarin gue coba Oppo full view. Tapi kalau mau foto ada mekaniknya lagi, kamera harus keluar dulu, loadingan dulu. Cuman kalau buat dari segi kepraktisan ini salah satu the best cuy. Titik kamera juga nggak terlalu gede cuy. Jadi ini masih ngotak lah kalau buat nonton video atau ngedit-ngeditan. Terus buat responsifnya layar ini tergolong oke banget. Gue ngetik-ngetik oke, nyaman, comfort. Iya, nggak ada kurang, nggak ada yang salah, dan nggak ada yang bisa dikomplain sama handphone ini untuk urusan layar.
Kecuali ya minus yang klise dari si AMOLED tadi ya. Itu merata ya buat semua handphone yang AMOLED. Dan tapi kalau AMOLED makin sekarang tuh makin ada improvisasi beda dengan AMOLED baholo. Jadi ya tapi intinya tetap jaga aja. Ya hati-hati apa salah sih. Terus buat PUBG nih. PUBG di handphone ini ya lanjai dan gue yakin lu udah pada tahu review-reviewnya dan menurut gue nggak usah lah gue jelasin lebih dalam, disikat lah sama HP ini cuy, dilibas semua game-game beginian. Terus ada satu hal yang pengen gue omongin. Ini nggak terlalu spesial tapi dalam paket pembelian iya lu dapat, kalau dibandingkan dengan Realme dengan ya jauh sih, agak-agak gimana sih kalau dari segi harga memang misalnya mereka kayak adik kakak gitu kan, harga yang satu 5 juta kurang, yang satu 4 juta kurang, tapi kalau buat soal ngecas Samsung ngeberikan gak ada yang spesial dan itu nggak salah. Ini sesuai harga Samsung. Menurut gue ini masih realistis lah. Oke, mungkin gue bisa simpulin dalam satu video yang singkat ini. Menurut gue Samsung A51 ini worth it banget buat lo yang memang suka ngegame, cuman gak terlalu apa ya, nggak terlalu gamers banget, tapi ketika lo pengen main game lo nggak ngalamin yang nge-lag gimana gitu, ini cocok. Terus buat lo yang suka ngedit video nih cocok, layarnya sabi banget, enak banget men. Terus buat masalah kualitas kamera, buat lo yang butuh banget kamera, menurut gue ini masih bisa lah diandalin buat ala-ala content creator gitu cuy.